Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, tolong jadikan saya yang pertama, jangan jadikan saya yang kedua. Karena sesempurna-sempurnanya orang yang kedua tidak akan pernah bisa menggantikan kedudukan orang yang pertama. Betul? Dan kepada seluruh rekan-rekan Dewan Guru, Bapak dan Ibu semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuda yang satu, kuda sang raja, kuda yang kuat lari ke desa. Kepada Dewan Guru semuanya, semoga sehat, makmur, sentosa. Amin ya Rabbal. Untuk yang pertama kali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah yang menciptakan langit tanpa dia. Allah lah yang menciptakan bumi tanpa gantungan. Allah lah yang menciptakan manusia pilihan. Ada yang cantik, ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang tampan rupawan. Kalau kita lihat ada manusia yang putih, itu seperti bidadari. Ada manusia yang hitam, mungkin itu seperti Paul Pogba. Kalau ada manusia yang tampan rupawan, mungkin itu seperti saya. Untuk yang kedua kalinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat pendidikan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah intannya kota Makkah, berliannya kota Madinah. Beliau adalah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah. Beliau suhu tapi bukan dari Cina. Beliau tenar bukan pula dari Amerika. Beliau memiliki ketampanan bukan seperti Syahrukan dari India. Tapi beliau adalah sosok Nabi yang rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, dan berselimutkan pedang. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak nanti kita dipanggil sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Dan untuk yang ketiga kalinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya kami di sini bukan pula karena tidak adanya kursi, bukan pula saya ingin mencalonkan diri sebagai bupati, tetapi berdirinya kami di sini ingin menyampaikan satu patah dua patah kata yang saya akan patahkan ribuan kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yaitu yang berjudul Peran Guru di Era Globalisasi. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ki Hajar Dewantoro dalam mencanangkan konsep peran seorang guru, beliau menyampaikan, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso tuthuri handayani. Apabila seorang guru diletakkan di depan, maka dia akan mampu memberikan contoh. Apabila guru diletakkan di tengah, maka dia bisa memberikan dorongan. Dan apabila guru diletakkan di belakang, pasti dia akan bisa memberikan penggerakan. Maka untuk itu, peran guru saat ini sangat-sangat dimuliakan.
apalagi dinantikan oleh seorang anak siswa dan siswi, karena derajatnya seorang guru melebihi makhluk-makhluk manusia yang lain. Ini senada dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malun. Di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, di situ disampaikan bahwa Allah senantiasa mengangkat derajat seorang guru dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena dari seorang guru memiliki ilmu yang bisa mencerahkan umat, ditinggikan oleh Allah beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran guru ini tidak mudah kita lakukan, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi peran guru ini harus kita sama-sama korbankan demi perjuangan pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Walaupun hadirin saat ini guru banyak sekali tantangan. Ya, mulai dari kisah guru yang menaiki sepeda ontel, ya, Umar Bakri, sampai guru saat ini bisa menaiki mobil Avanza dan Lexi. Mulai dari guru dibingungkan dengan tingkah laku siswa dan siswi, sampai guru menuntut kenaikan gaji. Betul? Ada lagi guru yang disibukkan dengan administrasi. Mulai dari ada yang akreditasi, sertifikasi, bahkan ada yang supervisi, dan ada juga yang sekarang ini dikriminalisasi. Betul-betul Bapak Ibu? Dan ini sangat mengharukan, sangat ironis sekali. Makanya ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak muda saat ini, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang tahu lagunya. Yang tahu boleh ikut dengan saya. Gara-gara secuil cubitan, guru ini dilaporkan. Hobi orang tua zaman sekarang, hak asasi konon katanya. Kalau sudah mukul, katanya sanksi. Belum lagi anaknya bolos sekolah. Ini apa untungnya? Anak itu bukan anak yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini, guru walaupun silih berganti tantangannya, ya, ada yang disibukkan dengan administrasi, ada juga yang disibukkan dengan tantangan teknologi dan perkembangan zaman saat ini. Maka bergantinya kurikulum Bapak dan Ibu tidak membuat kendor semangat seorang guru. Mungkin kalau kita bisa lihat ada kurikulum CBSA, KTSP, sampai kurikulum 13, sampai saat ini kurikulum Merdeka, maka derajat seorang guru akan selalu tinggi dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kullu khairin haula yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamun fajalisa ma'ahum. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kalian semua itu akan senantiasa dalam naungan kebaikan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang selalu mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka kata Nabi, maka fajalisa ma'ahum, maka duduklah kalian dengan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tulisan seorang penceramah hari ini, guru hendaklah meliputi 3 hal. Peran guru di era globalisasi hendaklah meliputi 3 hal. Yang pertama, hendaknya seorang guru menjadi guru yang fasilitator. Apa itu guru fasilitator? Yaitu seorang guru mampu memberikan fasilitas-fasilitas kepada seorang anak didik, di mana anak didiknya akan berkembang. Dia akan terus berkembang dengan fasilitas yang kita berikan, dan dia akan mengarahkan sesuai bakat dan minat yang dia harapkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, haruslah guru menjadi inspirator. Apa itu guru inspirator? Guru yang mampu memberikan ide-ide kreatif yang pada saat ini sangat sekali jarang guru yang melakukannya. Maka ide inspirasi-inspirasi yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik itu mampu menyenangkan hati seorang siswa dan siswi. Satu inspirasi dapat membuat anak itu menjadi semangat, dan satu inspirasi akan mampu mengubah seluruh negeri. Maka sebagai asar yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, apa yang beliau sampaikan, alimu atfalakum hasba waqtihim li'annahum ya'ishuna fi waqtihim wa laysa waqtika. Didiklah anak-anakmu itu seperti dan searah dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan pada zamannya. Maka inspirasi, ide kreatif yang Bapak Ibu berikan akan menjadi kenang-kenangan yang terindah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah guru seorang motivator. Ini yang paling penting dalam peran guru di era globalisasi saat ini. Artinya, hendaknya seorang guru mampu mendorong semangat peserta tidak kala dia mungkin lemah belajar, bukan dicuekin. Anak-anak sekarang mungkin butuh motivasi seorang guru, bagaimana dia suka dengan pelajaran-pelajaran yang ditorehkan di sekolah. Maka kita tidak bisa membayangkan 5-10 tahun yang akan datang, akan ada anak-anak berkat dorongan kita, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pemimpin-pemimpin negara ini. Berkat apa Bapak Ibu? Berkat dorongan seorang guru. Maka jadilah guru yang betul-betul menginspirasi, menjadi fasilitator, dan menjadi motivator. Maka kami tutup dengan sebuah pantun. Daun mangga, daun jambu, buahnya dipetik untuk si kakak. Kepada guru-guru semuanya, jasamu takkan pernah lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.